adik ayah saya, paman saya nggak terlalu happy saya on board. Saya sendiri juga tomboy kan Pak, kelihatan. Hari ini khusus berdandan cantik untuk momentum. Kita memang lebih besar daripada PT Kayu Lapis Indonesia sendiri saat ini. Ya, tapi karena kita ada keterbatasan di bahan baku ini menyebabkan kreativitinya juga terbatas. Betul. Yang ada adalah kita harus import raw material itu. Iya. Waktu tahun 2019 pun, waktu sebelum pandemi, Pak Jokowi dan Pak Erlangga pernah ke pabrik kita Boyolali berkunjung. Beliau kaget. Teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Nah, tamu kita siang ini adalah Ibu Anne Sutanto. Betul, Bu? Siap, Pak. Ya, terima kasih Bu Anne. Waktu yang begitu padat masih meluangkan bisa kami wawancara, berbagi cerita. Sama Pak Tutum. Nanti kita akan korek atau meminta berbagai penjelasan dari Ibu tentang apa yang Bu Anne lakukan seputar dunia retail, apa yang Bu Anne lakukan di seputar bidang-bidang perstektilan. Nah, sekarang mungkin sebelum kita jauh ke belakang, mungkin Bu Anne bisa menjelaskan siapa itu seorang Bu Anne. Silakan Bu Anne. Terima kasih semuanya, sobat-sobat peritel, dan juga saya hari ini terima kasih atas waktunya Pak Tutum di acara Momentum. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nama saya Anne Patricia Sutanto. Kebetulan saya adalah Vice CEO PT Pen Brothers Tbk yang fokus lebih ke arah manufacturing, dan juga kita memiliki retail, salt and paper, S&P, dan kebetulan saya juga ada bidang lain yaitu home accessories dan furniture, dan kita supply ke beberapa brand furniture di Indonesia dan juga dunia. Rata-rata memang kita supply ke para brand, tapi untuk Indonesia sendiri kita mempunyai brand sendiri yaitu namanya Salt and Pepper dan S&P. Nah, memang Pak, saya selain fokus di bisnis, saya menyumbangkan berbagai pemikiran saya di berbagai asosiasi. Salah satunya of course adalah Hipindo yang dimana Bapak juga berada, yaitu himpunan penyewa mall dan penyewa mall untuk retailer dan di luar mall juga. Juga saya adalah wakil ketua di API, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, wakil ketua umum juga di Asmindo, Asosiasi Permebelan Indonesia, dan juga saya kebetulan aktif di Asosiasi Employer Indonesia, Apindo, juga di Kadin sebagai bagian dari perjanjian internasional, tim perjanjian internasional. Nah, kenapa demikian? Karena saya merasa bahwa selain perlu berbisnis, Pak Sofyan pernah menyampaikan, Pak Sofyan Wanandi, Anne, kamu jangan cuma fokus egois untuk bidangmu sendiri. Coba kamu kembangkan pemikiran-pemikiran untuk membangun bangsa dan negara supaya kita lebih holistik. Bukan hanya dari sisi individu atau private, tapi kita juga mengembangkan private bersama dengan pemerintah mengawal pembangunan Indonesia. Terutama dalam hal ini pembangunan untuk mandiri sandang, juga mandiri manufacturing yang bisa menjadi kebanggaan nasional. Ini seperti itu. Mungkin sedikit bisa backgroundnya soal pendidikan sedikit, Bang. Saya kebetulan memang lahir di Solo. Umur 13 saya pindah ke Jakarta. Saya tadinya bersekolah di Solo, setelah itu saya bersekolah di Teresia, SMP kelas 3, SMA 1 sampai 3. Waktu universitas, saya sebenarnya terinspirasi untuk bersekolah di Fakultas Hukum UI. Belum kesampaian sampai sekarang, tapi saya S1-nya di Amerika, kimia teknik dan business major, jadi kimia teknik major dan business minor. Kemudian S2-nya adalah MBA di finance. Saya kembali ke tanah air, langsung bekerja, dan kebetulan memang saya berasal dari keluarga industri perkayuan.
Tapi kemudian saya masuk ke industri garment karena memang kelihatannya garis tangannya demikian. Jadi memang kayu adalah my first love. Kalau TPT adalah my second love. Tapi asal Pak Tutum dan pemirsa semuanya tahu, kalau saya udah jatuh cinta, itu berjuta-juta rasanya sampai sekarang. Saya menikah dengan mantan pacar saya yang udah 9 tahun. Ini saya marriage yang ke-27 tahun ini. Saya mempunyai 2 anak, satu berumur 25 ke 26, anak laki-laki, dan perempuan umur 23 ke 24 tahun. Jadi kira-kira begitu, Pak. Tapi I'm a very career woman, but I'm blessed with a lot of love from the family too. Yeah. Background keluarga besar sebetulnya memang dari kayu, Bu. Oh, oke. Tapi PT Kayu Lapis Indonesia. Ngomong-ngomong bisa berlabuh di banyak bidang yang sekarang digelutin, yaitu tekstil, bagaimana, Bu? Jadi awalnya sebenarnya saya tuh mempercepat kuliah saya karena ayah saya kena stroke di tahun 91. Tapi waktu saya kembali, kebetulan saya mempercepat kelulusan saya kimia teknik. Waktu saya kembali, adik ayah saya, paman saya nggak terlalu happy saya on board. Dia merasa bahwa perempuan itu sebaiknya tidak berbisnis perkayuan. Karena kebetulan ini memang industri HPH yang ada industri plywood dan woodworkingnya. Jadi memang kalau konteks zaman dulu ini sangat male dominated. Kalau di sekarang kan gender equality. Kalau dulu kira-kira itu 30 tahun yang lalu tuh male dominated. Tapi memang saya mencintai kayu dari dulu karena kebetulan waktu SD di Solo saya tinggalnya di dalam pabrik. Jadi kalau pulang sekolah ya kerjanya memang bersama-sama dengan timnya ayah saya untuk manufacturing. Jadi memang saya dari dulu bukan dipaksa untuk bekerja ya, tapi dari dulu kayak mandor kecil keliling-keliling. Udah bakatnya di situ kali, Bu. Tapi I like working with people a lot. Dan saya melihat produk dari nothing jadi something is really my satisfaction. Dan ini berasal dari made in Indonesia ya. Semua pekerja kita rata-rata Indonesia. Dan of course bahan baku kayu adalah dari Indonesia. Dulu ayah saya dari kayu jati, terus kemudian karena punya berbagai HPH di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, kayunya bermacam-macam. Ada bangkirai, ada merbau, ada kruing, juga ada berbagai kamper dan sebagainya. Jadi memang kita evolve, dan kayu lapis sendiri sebenarnya adalah second largest integrated plywood manufacturing di Indonesia saat itu. Dan saya memang banyak belajar dari ayah saya karena tiap kali liburan sekolah kita memang ikut ayah saya untuk keliling pemasaran juga. So actually like I said, wood is my first love, my second love of course this industry. Dan setelah tahun 1996 waktu itu om saya nggak terlalu happy dengan saya di situ. Saya mencoba peruntungan lain, kebetulan dipanggil oleh om saya yang dari ibu saya, dari Batik Keris, untuk saya gabung ke Keris Group. Saya agak hesitant waktu itu karena another family business. Tapi saya diberi kepercayaan waktu Keris Group mau akuisisi PT Pen Brothers. Itu di tahun 96 di proses due diligence-nya, dan akhirnya di 97 saya di-dropin di Pen Brothers, diberi kewenangan. Dan saya sekali lagi memang sangat bersyukur sama Pak Handiman almarhum karena om saya yang itu sangat mempercayai saya, walaupun kalau dihitung-hitung tahun 97 itu saya masih berumur 24 ke 25. Sudah dipercaya juga untuk very ijo, very I have to say very young. Considered now I'm already 50 to 51 years old. Jadi memang kalau dilihat flashback, I think if I have to say, if you get chance from others, kalau kita diberi kesempatan, memang kesempatan itu kita harus jaga dan kita harus pertanggungjawabkan. Betul sekali. Ya, karena apapun pekerjaan kita, kalau kita udah dikasih kepercayaan itu beda. Ya, padahal like I said, my first love is actually wood. So I was quite devastated. Sesuatu industri yang mungkin sangat berbeda. Completely different, Pak. Completely different. Karena kalau dari sisi bahan bakunya aja,
tekstil ini bahan bakunya kita tidak mempunyai raw cotton. Ya. Kita import. Ya. Indonesia tidak produksi. Sedangkan kalau kayu, Indonesia is abundant. Ya. Ya, dari Sabang raw sampai materialnya Merauke. cukup banyak. Yes. Dan memang mungkin secara business processing manufacturingnya sama, walaupun technically different. Tapi secara flow of supply chain-nya juga berbeda karena dari sisi raw material itu. Iya. Jadi memang kalau dihitung-hitung pengalaman dari A to Z yang dari bisnis keluarga ini, kalau dibilang saya nggak punya pengalaman dari kayu lapis juga tidak. Karena pada saat saya di drop di kayu lapis selama 2 tahun, kerja saya sebenarnya ngurus izin, ngurus budget, dan keliling ke seluruh HPH dari Sabang sampai Merauke, dan saat itu memang lain sama seperti sekarang. Saat itu even ke Papua pun perlu waktu 2 hari. Yeah. Kalau sekarang paling perlu 5 jam saja. Yeah. Ya, terus kalau ke ujung pandang juga perlu waktu ya. Untuk menuju ke HPH di Kalimantan juga perlu waktu. Nggak seperti sekarang. Sekarang connectivity lebih mudah untuk Indonesia. Kalau zaman dulu memang untuk pergi ke satu lokasi kadang-kadang perlu 2 minggu. Ya. Ya, betul. Karena dari sisi bandaranya, dari sisi infrastruktur di jalannya itu is not good as now. Ya, tapi I'm blessed karena saya sendiri juga tomboy kan Pak, kelihatan. Hari ini khusus berdandan cantik untuk momentum, tapi cantik kok memang Ibu. Enggak, khusus berdandan, bukan berdandan cantik. Tapi at the end of the day memang, I think untuk semua permisa, terutama untuk mereka-mereka yang masih muda, apapun yang diberikan kepadamu, coba ditelaah, disyukurin, dan dijalankan dengan baik. Iya, iya. Satu trust. Tapi kalau udah dikasih kepercayaan oleh generasi sebelumnya, itu something that really mean a lot to me. Bukan sekedar hanya menerima satu berkah saja, tetapi tanggung jawab itu juga sangat penting untuk dijalankan dengan baik, Bu ya. Nah, sesuatu industri yang saya kira kan sangat berbeda sekali. Nah, akhirnya sekarang sampai saat ini Bu Ana juga tetap menjalankan industri yang saya kira nggak mudah juga untuk dijalankan, ya Bu. Jadi mungkin dari kayu, Ibu sekarang posisi di Pan Brothers. Ya, garment banyak mengurusin itu Bu ya. Yes. Nah, Ibu bisa ceritakan sedikit tentang Pan Brothers-nya sendiri gitu Bu. Jadi memang PT Kayu Lapis Indonesia dan PT Pan Brothers itu ada sedikit kesamaan, yaitu labor intensif. Dua-duanya labor intensif. Namun saat ini memang Pan Brothers kita dengan total lebih dari 30.000 pekerja, kita memang lebih besar daripada PT Kayu Lapis Indonesia sendiri saat ini. Ya, tapi memang banyak trying moment ya, especially Undang-Undang Tenaga Kerja di Indonesia ini pada saat kita reformasi di tahun 1999 itu berubahnya total. Dan kebetulan memang kita harus globally minded dalam arti kita bersaing dengan dunia, bukan dengan sesama Indonesia. Jadi kita lihat waktu transformasi tekstil ini TPT sebelum tahun 1999. Spinning itu banyak yang make money karena memang ada subsidi energi dari pemerintah. Dulu kan memang ada Pak, dari PLN-nya, dari solarnya. Tapi sejak tahun 1999 moving forwards, solar industri sama solar untuk publik pun kan harganya berbeda. Listrik pun juga saat itu harganya berbeda jauh. Ya, dan oleh karena itu memang mendadak industri-industri spinning di Indonesia yang tidak reform dalam hal upgrading mesinnya, yang masih boros energi, mendadak tidak bisa berkompetisi melawan negara lain, khususnya negara yang memiliki raw material. Betul. Seperti contoh saat itu ya, China. Itu udah jelas, karena China punya raw materialnya. India punya raw materialnya juga. Sedangkan kalau kita otomatis adalah import, entah dari Amerika, entah dari Australia, dari China sendiri agak jarang karena China cope, terus India sendiri juga cope, walaupun tetap kita juga ada import dari India dan juga dari Brasil dan beberapa negara-negara lain yang memang produsen kapas. Tapi oleh karena itu, karena ada faktor waktu yaitu funding, terus juga ada faktor
transportasi, otomatis cost-nya kan tidak as kompetitif. Ya, itu yang menyebabkan juga waktu itu spinning banyak yang berguguran. Next adalah fabric mills. Sebenarnya fabric mill sendiri, kalau saya amati, saya sendiri juga di PenBridges kita memiliki satu fabric mills ya. Transformasi fabric mills ini harus dicermati dalam hal bukan bahan baku saja, tapi dalam hal product development. Karena kalau kita melihat di Taiwan khususnya untuk sintetik sama nylon dan produk-produk yang bersifat polyester juga versus China juga India yang produk development-nya begitu masif, variety-nya begitu masif dari tipis, tebal, stretch dan non-stretch, itu memang Indonesia produk development-nya kalah, R&D-nya kalah. Belum lagi mengenai pricing. Jadi kalau udah ngomong variety versus pricing, kadang-kadang kita lihat variety-nya bagus nggak di Indonesia dan pricing-nya bagus nggak. Nah ini yang menentukan juga garment dan menentukan juga nantinya retailnya di Indonesia. Ya, andai kata suatu desainer lokal Indonesia, UMKM lokal Indonesia memiliki variety of raw material, memiliki variety of accessories, dan memiliki juga competitiveness dalam hal bahan baku ini, tentunya kita tidak mungkin kalah bersaing dengan brand-brand luar yang masuk ke Indonesia, baik yang kecil, sedang maupun besar. Tapi karena kita ada keterbatasan di bahan baku ini, menyebabkan kreativitinya juga terbatas. Yang ada adalah kita harus import raw material itu, dan kadang-kadang memang sulit karena banyak resistance dari supplier atau produsen di Indonesia sini. Nah, makanya kita PenBridges ini fokus 97% di garment dan kita fokus product development di garment itu sendiri. Bukan hanya sourcing raw materialnya, tapi kita memang fokus di how-nya. Dan memang kita lihat seiring dengan perkembangan, Indonesia bukan lagi negara miskin. Kita negara medium. Berkembang. Upah murah itu is a konsep yang 30 tahun lalu. Old fashion lah. Ya. Old fashion. Ini kita nggak usah terlalu melihat upah lagi, kita melihat produktivitas, efisiensi. Permainannya selalu di situ. Karena ini dunia kita ngomong. Nah, bagaimana kita masih bisa diakuin dunia untuk memproduksi? Tentunya kita nggak bisa hanya produksi yang simple, basic, 5 pocket jeans, atau misalnya 1-2 pocket shirts atau polo shirt saja, tapi kita harus menuju functional wear, kita juga menuju outerwear, dan kita menuju lifestyle wear. Karena itu yang bisa tetap kita kompetitif, karena dari sisi kreativitinya dan dari sisi kita punya quality minded, itu Indonesia bisa dapat. Makanya PenBridges ini terus menerus kita invest di mesin, kita juga invest di automations, tapi kita juga invest di digitalization. Why? Karena urusan quality, urusan juga produktivitas, efisiensi, dan kita memang fokus di product development. Jadi kalau Pak Tutum nanti keliling ke seluruh pabriknya PenBridges, kita kira-kira ada hampir 22 pabrik ya Pak di seluruh Jawa ini, di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Banten. Kita memang mempunyai sampel room yang begitu besar di masing-masing main pabrik. Jadi di Tangerang kita punya sampel room yang besar, di Boyolali pun kita ada 2 sampel room yang besar. Kenapa? Untuk cater development-nya kita dari waktu ke waktu. Dan saya perlu share sesuatu, tiap tahun PenBridges selalu dapat award dari para brand, khususnya brand yang lebih ke arah outerwear, untuk menunjukkan kemampuan kita tidak kalah dibanding China. Ya, kemampuan dari hal produksi dan kualitas dalam hal produksi, kualitas, dan of course harga. Ya, persaingan, competitiveness-nya itu. Nah, waktu tahun 2019 pun, waktu sebelum pandemi, Pak Jokowi dan Pak Erlangga pernah ke pabrik kita Boyolali berkunjung. Beliau kaget, loh ternyata di Boyolali tempat asalnya Pak Jokowi sendiri sudah bisa produksi 3 layers, 5 layers outerwear, sampai terakhir beliau tanya, Gore-Tex pun juga bisa diproduksi di Boyolali, karena kita memang Gore-Tex specialist. PenBridges boleh bisa dibilang kita the largest seam sealer producers dan kita the largest Gore-Tex producers
I have to say maybe di Indonesia, not maybe, pastinya di Indonesia dan maybe di Southeast Asia. Ya, kenapa? Karena kita mau memastikan bahwa nilai tambah yang kita berikan kepada the brands itu up there. Nah, ini kita coba sekarang replikasi di retail kita, Pak, di S&P, karena S&P kita fokus ke sports and performance. Jadi kita mulai dari cycling community, kita mulai juga dari running sama walking community. Nah, kita lagi mau tambah variety untuk sport and performance. Sedangkan untuk salt and paper kita memang lebih basic, tapi sebentar lagi salt and paper juga kita akan launch salt and paper yang benar-benar merupakan face dari Penn Brothers sendiri, karena selama ini kita memang terlalu fokus di ekspor. Kita mengakui itu, tapi awal tahun ini saya sudah menyampaikan ke partner kita di Salt and Paper bahwa Penn Brothers mulai mau fokus untuk mengembangkan bisnis retail di Indonesia supaya tidak ada keraguan di masyarakat Indonesia bahwa Indonesia itu atau made in Indonesia itu tidak bisa bersaing secara kualitas, secara kreativitas inovatif maupun secara pricing. Nah, ini yang sebetulnya saya ingin menanyakan lebih jauh ke Ibu Anne. Kan Penn Brothers, masyarakat sebagian besar pasti paham hasil-hasil karyanya yang sebagian besar diekspor gitu. Sedangkan Ibu sendiri kan mempunyai outlet yang S&P tadi Ibu sebutkan tadi. Mungkin bisa sedikit Ibu ceritakan produksi yang 97% itu kan pesanan by brands. Brand-brand apa saja kalau tidak keberatan disampaikan? Pasti nggak keberatan. Sehingga Ibu bisa membawa dampak efek terhadap perkembangan dunia retail di Indonesia sendiri. Saya kira kan pasti kan ilmunya juga tidak jauh berbeda apa yang Ibu produksi selama ini gitu Bu. Untuk diproduksi yang barang yang sama berkualitasnya, maksud saya kualitasnya untuk masyarakat kita Indonesia gitu. Silakan Bu Anne. Jadi memang untuk Penn Brothers sendiri Pak, selama ini kita memproduksi global brand seperti Adidas, North Face, Uniqlo, Ralph Lauren, Lululemon, Kathmandu, Arc'teryx, Salomon, juga kita ada LL Bean, Hugo Boss, dan sebenarnya masih banyak lagi sih, Lacoste dan bla 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 banyak. Dan kebetulan memang di website kita apapun kita juga share di sana karena kebagian dari keterbukaan informasi kita. Namun memang semua IP atau ingredients dari mereka semua kita keep. Kerahasiaan masing-masing perusahaan. Satu sama lain pun itu kan kelihatannya kompetisi ya di market, tapi kita nggak share satu sama lain. Terhadap S&P pun maupun Salt and Paper kita tidak share. Tapi kita memang ada divisi yang khusus tahun ini kita bentuk untuk fokus untuk produksi Salt and Paper dan S&P. Kenapa kita bentuk itu? Supaya ini independen, sama seperti yang divisi-divisi itu semua juga independen, satu sama lain tidak saling share. Tapi the method, karena method itu adalah IP-nya Penn Brothers, bukan IP-nya the brand. The method to produce the kind of product development yang develop oleh Penn Brothers yang bukan merupakan pilihan dari brand, itu yang kita pakai. Ya, dan metodenya kita ini memang through years of experience, through years of juga ups and downs. Ya, kita juga namanya kualitas, kita juga ada think tanknya, dan itu memang yang kita pakai untuk menghasilkan untuk pasar Indonesia yang kita merasa bahwa pasar Indonesia itu layak sekali untuk diberikan yang terbaik dan harganya juga mumpuni. Ya, saya nggak ngomong murah, tapi saya juga nggak ngomong mahal, so the right price, value, dan juga memang kita dari base-nya adalah the garment maker atau garment manufacturing. We want it to be closer to the public of Indonesia sebagai made in Indonesia, Pak. Dan yang saya mau share ke Bapak juga teman-teman semua bahwa Penn Brothers bukan hanya supply ke retail kita sendiri, Pak. Kita in fact dari 4 tahun yang lalu, karena banyak sekali keluh kesah dari para brand lokal maupun para brand
atau desainer-desainer lokal yang sangat sulit untuk procure the right goods untuk brandnya mereka, kita juga membantu. Kenapa kita membantu? Karena kita ingin mereka mengurangi import, Pak. Ya. Kalau memang kita lihat kita layak, ini bisa kita produksi, baik dari sisi kainnya, kita punya rekanan kain di lokal, maupun dari sisi garmentnya. Kenapa nggak produksi di Indonesia? Yeah. Of course, pricing is also important. Betul. Ya. Ini bukan hanya mengenai kualitas, tapi juga yang kemudian yang saya sampaikan ke mereka, percuma dong kamu ngomong brand Indonesia kalau toh kamu juga nggak ambil local wisdom. Apa bedanya kamu dengan brand asing yang diminta untuk lokalisasi? Jadi saya memang mengembrace para brand lokal juga. Dan saya sampaikan bahwa you don't have to worry about Salt and Pepper atau S&P karena we don't compete dan we don't share our IP. Sama kan? Kalau enggak, bagaimana mungkin seorang Adidas dan North Face dan Salomon, Arc'teryx yang notabene kurang lebih juga marketnya sama atau Kathmandu mau order ke kita, Pak? Ya. Di China itu mau selusin, dua lusin dikerjain. Tersedia bahan bakunya. Tersedia bahan baku varietas. Tidak perlu order khusus seperti kita di sini. Tidak perlu. Nah, anehnya waktu itu yang kena safeguard adalah, ini kita ngomong safeguard. Ya, larinya ke safeguard. Ya, saya belum tanya, Ibu udah mulai masuk ke sana. Pasti bisa. Ini negara yang penuh dengan kreativitas, inovasi. Skillnya nggak kalah dibanding China best, ya China best, ya. Tapi dari sisi perizinan, dari sisi lingkungan hidup, dari supporting industri lah, kalau saya katakan sekali lagi.